ranking 2 nasional kasus narkoba itu, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, karena sistem birokrasi kita itu sudah dari waktu ke waktu terus ada pembenahan sehingga untuk meminimalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empower, jumpa kembali bersama saya Bayu Setiawan di acara Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Nah, kali ini seperti biasa kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita langsung aja ketemu dengan Bapak Agus Cahyono, SHI MHI. Halo Pak Agus. Halo Mas Bayu, Iya, gimana kabarnya Pak? sehat, Sehat. penuh semangat walaupun berpuasa. Iya, kita berharap walaupun kita menjalankan ibadah puasa, ya, perut, ya katakanlah menahan haus, kemudian lapar, dahaga dan lain sebagainya, tetapi produktivitas tidak boleh berkurang, Pak, ya. Nah, ini luar biasa. Harapan kita, teman-teman yang ada di rumah, para Empower juga begitu harapannya, ya. Oke, Pak Agus, kalau kita pada saat sekarang ini berada di bulan puasa, sebentar lagi juga akan kita hadapi, bulan Syawal atau bulan, ya katakanlah masyarakat apa ya katakan, menyebutnya sebagai hari raya lebaran, Bodo. Dalam bahasa Amerika gitu, Bodo gitu ya. Masa belanja ini Pak? Oh, itu bahasa Belanda? Oh ya, bahasa Belanda. Oh, iya, heeh. Ada permasalahan yang mungkin saja sering mengemuka dan ini menjadi sebuah, isu tahunan. Ya, Jadi ketika jelang lebaran, ini terkait masalah layanan publik. Entah itu di birokrasi, ASN dan lain sebagainya. Ini isunya sering kali berkurang. Karena, mereka yang berada di birokrasi, ASN dan lain sebagainya, ini, apa yang difikirkan mereka ini sudah bercabang-cabang. Mereka juga memikirkan bagaimana, eee, pakaian anak-anaknya juga, kemudian jajanannya dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi, mungkin ada yang harus diselesaikan oleh mereka terkait dengan apa yang jadi tuntutan masyarakat. Nah, terkait isu-isu semacam ini bagaimana ini, Pak Agus mengomentari? ya, mungkin dunia sudah berbeda ya, dunia sudah berbeda. Hmm, Kemudian, eee, kinerja ASN hmm, itu juga terkontrol dengan baik. hmm. Misalnya, sekarang kan ada namanya tunjangan kinerja, Tunjangan kinerja ya, Tukin. ya tuking Nah, bagi ASN. hmm, Itu kan berbasis, yang namanya tuking kan berbasis kinerja. hmm, Jadi, ketika kinerja, kinerjanya itu buruk, itu akan berefek hmm, kepada tunjangannya, tunjangannya. Misalnya dia datang terlambat, dia absennya terlambat, atau dia kemudian bolos pulang, mhm, tidak, apa itu namanya, cap jempol, absen, absen, apa sebelum bisa fingerprint atau kadang sip, pakai scan wajah dan sebagainya, itu beberapa misalnya berbeda-beda. Jadi itu menuntut mereka juga, harus disiplin. hmm, Kemudian juga, eee, aktivitas dia, pelayanan itu juga terekam. Jadi misalnya, oh dia melakukan pelayanan ini, itu kan terekam dan itu menjadi poin untuk, tunjangan, kinerja. Jadi, apa itu namanya, sekarang sistem birokrasi kita itu sudah dari waktu ke waktu terus ada pembenahan sehingga untuk meminimalkannya, untuk meminimalkan, mungkin di bulan-bulan puasa, apalagi menjelang lebaran yang tadi Mas Bayu sampaikan, pikirannya percakapan itu, ya bisalah diminimalisir dengan, sistem, birokrasi kita. hmm, Toh misalnya sekarang kan kayak misalnya hmm, mau belanja mungkin pertama saya lihat nafsu belanja warga Jawa Timur, tidak tahu ya ini, hmm, kayaknya
di era ini karena juga ada efisiensi dan sebagainya itu kayaknya juga melakukan efisiensi juga. Termasuk belanja. Ya, masuk belanja. Terus kalau dulu orang belanja kan harus ke mall gitu ya. Ya, Sekarang tidak perlu, online shop. online shop. Jadi tidak menyita waktu. Mungkin dia dari rumah tinggal apa itu namanya pesan, sign, datang sudah Transfer dan harus selesai. Sehingga tidak menyita waktu. efektivitas, waktu dan tenaga juga. Tenaga bahkan eh jual beli online itu memberikan opsi harga murah juga ternyata. Ya. Pernah merasakan, Pak Agus? Saya sih orang tua itu jarang ya, paling anak-anak. Oh, anak-anak. Anak-anak itu kalau beli di misalnya di toko sekian orang kadang lebih murah. Banyak tinggal mendapatkan diskon-diskon dan sebagainya. Oke, kita kembali terkait dengan masalah layanan publik. Oke. Kalau tadi ada sebuah, apa ya, katakanlah optimisme dari Pak Agus bahwasanya, Birokrasi gitu. birokrasi masih tetap jalan seperti biasanya. Ya. Kualitasnya bagaimana nanti Ya. kita harapkan akan lebih baik ya. Ya, kita di Komisi A juga walaupun benar aktif Umi. Oh, seperti itu, Pak? Iya, jadi kita di Komisi A ini kan lagi konsen untuk pengawalan berdirinya kantor BNN di Kabupaten Kota Jawa Timur. Nah, ini konsentrasi Komisi A sekarang ini ya, Ya. di antaranya dari beberapa kegiatan yang lain. Karena di Jawa Timur ini kan baru ada 18 kantor yang badan narkotik nasional di 38 kota kabupaten Jawa Timur. Bu, belum semua kota. Belum, dari 38 kota kabupaten itu baru ada 18. Seperti itu. Iya, sehingga beberapa kota kabupaten itu diampu oleh kantor BNN di salah satu kabupaten tersebut. Nah, ini Komisi A lagi konsentrasi dan kita keliling di kabupaten kota di Jawa Timur di daerah-daerah yang belum berdiri BNN, dan problemnya apa dan sebagainya. Kemudian kita yang memberikan dorongan dan juga kita berusaha ikut memfasilitasi juga ya, karena BNN itu kan instansi vertikal ya, jadi kewenangan pusat. Tapi kita sebagai apa itu namanya wakil rakyat di Jawa Timur berusaha untuk ya melakukan pendampingan ya dan memberikan juga sumbangsi. Mungkin kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat juga supaya di Jawa Timur ini kantor BNN bisa berdiri di 38 kabupaten. Ini kinerja kita di bulan Ramadan tetap jalan. Kemarin kita barusan dari Kabupaten Madiun dia, yang ini lagi proses. Kalau kita gali sudah ada, sudah ada kantor. Jadinya kinerja kita Komisi A tetap jalan. Paling nanti kita off ya di hari itu kan terakhir ya, depan itu itu kan masuk cuti tanggal berapa itu, cuti 18 ya, 17 ya, 18 dia masuk cuti baru ini. Yang nanti pasca lebaran mau cuti berapa hari? 17 pas tanggal merah kalau tidak salah. Oh itu. Kemudian 18, 19 itu mungkin. Iya, kalau langsung kan juga ada tanggal merah Mas. Oh gitu, Pak? Oh iya, malah kalau malam menjelang lebaran, wah itu malah rame. Wah rame di ini gimana Pak Agus ini? Situ tutup orang. Ada pertanyaan juga ini. Lalu barangnya sudah sampai mana? Biasanya seperti itu ya. Oke, Pak Agus, terkait dengan kualitas layanan publik. Ini sebenarnya kalau kita melihat yang berhak sebagai supervisi atau pengawas biar mereka ini masih memiliki kualitas yang bagus, ini sebenarnya apa? Pimpinan daerah atau mungkin dari pihak lain yang bisa sebagai supervisi begitu ya? Ya kalau di Pemprov Jawa Timur bisa itu ada pengawasan ya, di internal itu ada ya pengawasan internal, termasuk di situ ada inspektorat. Kalau jelas dari
Gubernur, bahkan gubernur otomatis ya, Otomatis, Pak, ya? otomatis. Itu melekat sebagai pimpinan di Daerah. daerah ya, terus melakukan pengawasan, kadang juga sidak kan begitu Ya, pimpinan. Bisa juga di kepala di instansi terkait, sama dinas pekerjaan itu mengawal kinerja sejajarnya. sejajarnya di dinas. Kalau kita di DPRD juga punya Mhm. punya ini fungsi pengawasan juga. Pengawasan khusus ya di legislatif? Oh, enggak juga, Ada ya? tapi mitra. Oh, mitra? Ya, kita juga bisa Mhm. apa sih, melakukan pengawasan di mitra-mitra komisi, termasuk katakanlah kita bisa mengundang rapat di kantor DPRD, termasuk di bulan-bulan awal ini kan triwulan pertama ya. Ya. Triwulan pertama ini apa progresnya, progres dari OPD. Apalagi menjelang di puasa ini, termasuk juga serapan anggaran di triwulan pertama itu kayak apa, Oke. atau persiapan untuk pelaksanaan pembangunan APBD 2026 Memang. kayak apa, itu bisa kita melakukan Ya. pengawasan lewat audit rapat koordinasi dengan OPD mitra logistik. Oke, Empower dimanapun Anda berada, obrolan kita bersama Bapak Agus Cahyono, SHI, MHI akan semakin menarik. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di acara Ngode. Ngobrol bareng Dewang tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Walau hujan badai kan terus melanda, walau amuk gelombang tak henti menerjang, walau kelam mencekam, walau mentari kan membakar, jangan letih menapaki kehidupan. Ujian bagaikan dari sinar sang. Oke, Empower masih di acara Ngode, Ngobrol bareng Dewan. Kali ini bersama saya Pak Yustiawan dan juga narasumber kita Bapak Agus Cahyono, SHI, MHI. Beliau adalah Wakil Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, Pak Agus tadi sempat kita singgung terkait tentang BNN ya. Jadi concern Komisi A pada saat sekarang ini tadi kan ke pembangunan atau pendirian BNN di beberapa kota. Tadi sekitar 18 kota yang sudah ada ya Pak ya, Ya, ya. dari 38 kota di Jawa Timur. Oke, terkait ini semuanya Pak, kan ini ada kaitannya juga dengan Perda P4GN ya Pak ya. Ya. Bagaimana di Jawa Timur ya? Oh ya, jadi ini kan juga bentuk dari kita untuk penegakan perda ya, implementasi optimalisasi perda. Ya. Di mana di Jawa Timur kan sudah ada Perda P4J, itu Perda nomor 10 tahun 2022 terkait dengan apa itu namanya, pencegahan, pemberantasan peredaran, penyalahgunaan gelap narkotika itu. Ya. Jadi fungsi kenapa BNN itu berdiri di kabupaten kota, karena perannya nanti adalah bersamaan PH. Dia melakukan apa itu namanya, penindakan. Yang punya wewenang untuk menindak kasus-kasus narkoba itu BNN. BNN. Ya, BNN. Kalau misalnya kabupaten kota itu belum punya BNN, belum berdiri secara resmi BNN, itu kan baru Satgas. Satgas ya, Satgas di kabupaten kota itu dari unsur Satpol PP, mungkin juga dari dinas kesehatan. Dengan kepolisian mungkin bermitra aja ya, bermitra ya, karena belum ada secara langsung belum ada kantor. Itu lebih pada
pencegahan saja. Misalnya sosialisasi Iya. tentang bahaya narkotika, termasuk juga melakukan tes urin untuk pencegahan dini. Siapa tahu nanti di birokrasi atau di ASN itu ada yang penyalahgunaan. Nah, itu yang dilakukan ya. Maka kita di Komisi A itu di momentum puasa ini juga keliling dalam rangka untuk bagaimana GNN itu bisa terus bertumbuh di Jawa. Karena ini Mas, catatan ini ya buat kita ya di Jawa Timur. Ranking 2 nasional kasus narkoba itu Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Jawa ini sejak pertama posisi kita di ini di nomor 2. Pokoknya Iya pernah atas semua ini, Pak. Iya pernah dulu itu nomor 1 kasus narkoba itu Jawa Barat. Tapi sekarang Jawa Barat sudah Sudah turun. turun ranking 4. Berarti banyak yang tobat sana, Pak ya. Ya, kayak dapat atau pindah Jawa Timur gitu. Melarikan diri. Jadi ranking 1 sekarang nih kasus narkoba itu di Sumatera Utara. Loh, justru Sumatera Utara. Sumatera Utara ya mungkin sana apa ya mudah untuk akses dari luar negeri ya. Jadi ranking 1 itu Sumatera Utara, kemudian disusul Jawa Timur, DKI, Jawa Barat. Dulu Jawa Barat itu pernah bertengger di puncak, tapi sekarang udah turun ke mana. Jawa Timur itu masih terus ada. Jadi ranking Masih turun, Jawa. kalau saya lihat bagaimana kita terus mendorong kita berkoordinasi dengan APH, instansi terkait memaksimalkan kantor-kantor daerah yang sudah ada untuk ini pemberantasan narkotika supaya nanti Jawa Timur itu bisa didapat. Ya, luar biasa terkait dengan BNN, harapannya nanti bisa bekerja dengan seoptimal mungkin. Ya. Harapannya seperti itu karena begitu pentingnya keberadaan BNN untuk memberikan sebuah tindakan yang real pada masyarakat, karena keberadaannya kan selama ini kan meresahkan, Mbak ya. Itu mengganggu dan bisa merusak masa depan generasi muda seperti itu. Bahkan sekarang ini tidak hanya generasi muda yang dirusak, Pak ya. Generasi tua pun juga ada yang justru berkali-kali kadang keluar masuk tahanan gara-gara kasus yang sama. Iya, malah kontrol peredaran narkoba itu dari lembaga masyarakat. Nah, ini yang aneh banget ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, Pak, sebenarnya jadi permasalahan apa ini? itu Nah, nggak tahu ya ini harus ekstra ya. oh kita tinggalkan dulu terkait masalah BNN. Kita kembali dengan fokus kita kepada Jawa Timur ini, Pak ya. Saat sekarang ini kita berada di tahun 2026. Biasanya Komisi A ini juga ingin menyerap aspirasi apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya untuk APBN, RAPBN di tahun depan. Gitu ya. APBD Jawa Timur. ya, di Jawa Timur. Iya Mas, jadi bulan kemarin ya masa reses itu. Kita sudah masa reses juga di Jawa Timur. Jadi sekarang ini kita mau lagi juga berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa, pemerintah kabupaten, kota di dapil masing-masing ya semua anggota DPRD ya. Untuk mempersiapkan perencanaan antara pendapatan dan belanja daerah di tahun 2027 karena sistem perencanaan APBD itu 1 tahun sebelum tahun anggaran. Jadi kalau kita misalnya berbicara APBD 2027 maka setapnya ya Sekarang ini Januari Februari itu sudah mulai setap kita gali apa aspirasi dari masyarakat untuk kita kita perjuangkan nanti di APBD. Jadi mulai sekarang perencanaan itu kita data ya kita masukkan di sistem informasi pemerintah. oke. Ada ya.
Kalau kita bicara tentang, menyerap aspirasi. Nah, sejauh ini dari bulan Januari, Februari, sampai pertengahan Maret pada saat sekarang ini, Iya. kira-kira dari aspirasi masyarakat, ini mayoritas yang diinginkan masyarakat seperti apa ini, Pak? Yang paling banyak itu pertama itu infrastruktur. Oh, infrastruktur. Iya, infrastruktur. Gitu. Jadi masyarakat itu rata-rata dia ingin menikmati ya kayak infrastruktur jalan ya terutama. Terutama jalan, Pak. Jalan nanti jalan kabupaten, provinsi, termasuk jalan desa. Itu harapannya ya Kualitas. ya bagus lah. Karena mungkin mobilitas masyarakat kan tinggi ya. Untuk juga misalnya untuk ya untuk pekerja, untuk apa itu namanya mobilisasi ekonomi, apa yang mereka yang aktif bahkan di dunia pertanian dan sebagainya itu sangat itu infrastruktur Transportasi ya. transportasi untuk ke titik-titik panenan dia. Nah itu rata-rata mereka adalah aspirasinya untuk perbaikan infrastruktur jalan. Ya ada juga yang Hal yang lain? lain itu misalnya ya infrastruktur yang menopang pertanian. Saya semacam irigasi, Itu. mungkin ada yang pengairan, ini titik tertentu yang sulit air, minta kemampuan. Juga ada pemberdayaan. Jadi saya peternak itu yang sekarang lagi mengeluh harga ternak kan lagi turun ya, harga domba lagi ya tapi ini hari ini belum beranjak naik ya, dan cukup lama. Nah, itu aspirasi mereka ya, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memiliki keterpihakan lah kepada masyarakat. Nah, ini kita di komisi termasuk komisi-komisi yang lain ya, ini lagi konsen untuk sekarang serap aspirasi walaupun masyarakat sudah selesai, tapi kan kita terus berkomunikasi dengan masyarakat, sering telepon, sering ketemu, apalagi Ramadan ya. Ramadan ini kan biasa anggota dewan diundang buka bersama, menghadiri acara apa itu namanya ya bersama di mana safari Ramadan ya, karena safari tarawih dan sebagainya. Itu kelihatan nggak di situlah rata-rata para tokoh-tokoh masyarakat itu menyampaikan aspirasi, termasuk yang sekarang lagi jadi curhatan kepala desa. Kepala desa. Yang jadi curhatan apa ini? Ini kan program pemerintah pusat sekarang kan lagi bangun koperasi desa merah putih. Itu nanti kan memang dananya kan memang disuplai ya dari pemerintah pusat ya. Nanti skemanya kan memotong APBDes. DD ya, jadi dari DD itu dipotong bahkan dari APBDes itu sampai kan 60%. Selama kalau tidak salah itu 6 tahun loh berapa untuk menutup biaya pendirian koperasi desa merah putih. Bayangkan sama APBDes sama paruh lebih itu dipangkas untuk mengembalikan dana pembangunan MP itu kan tidak bisa membangun. Ya itu keluarnya tidak mau bisa membangun. Kalau ada aspirasi masyarakat desa itu butuh jalan diperbaiki, irigasi atau drainase dan sebagainya ya. Ini kepala desa sudah tanda dari itu yang dicurhatkan. Gitu ya. Makanya kita akan berusaha juga ini itu konsen juga mengawal aspirasi dari pemerintah desa. Ini menjadi masuk di perencanaan dan nanti harapan kita menjadi prioritas APBD juga ya, dari sekian prioritas yang lain untuk apa itu namanya ada bantuan keuangan ke desa supaya nanti digunakan untuk pembangunan di desa jalan dan sarana yang Oke, kalau kita bicara tentang penyerapan aspirasi, sejauh ini pengalamannya dari aspirasi yang lahir dari masyarakat itu biasanya bisa masuk dalam APBD berapa persen, Pak? Semuanya aspirasi dimasukkan atau bagaimana? ya hanya persentasenya kecil. Kecil ya. Persentasenya kecil ya, karena APBD kita juga terbatas. Kemudian belanja rutin, belanja untuk belanja pegawai itu juga memakan APB di Jawa Timur yang cukup tinggi, sehingga untuk belanja modal
apa itu untuk berpegang infrastruktur itu tidak banyak sehingga ya secara berkala lah. Secara berkala maka saya yang jadi dapil 9 ini ya nanti kan tugas anggota dewan itu untuk advokasi aspirasi masyarakat yang memilihnya. Ya, jadi adalah prioritas bagi desa-desa yang kemarin memberikan aspirasi itu menjadi prioritas untuk kita perjuangkan. Iya. Selain itu juga rata-rata di desa-desa itu ya emang kondisinya infrastruktur desa banyak yang rusak ya. Iya. Desanya luas, kemudian BPJS-nya tidak memadai, apalagi sekarang kayak cukup untuk biaya operasional saja dan operasi di komunitas desa. Iya. Karena ada kebijakan dari Saya operasi militer itu terlihat operasi profesional. Oke. ya bukan apa kita sebut masalah ya. Ya itu program hal daerah Memunculkan hal baru. ya kan kita kaji nanti bisa berjalan dengan baik. Betul. Kemudian APBD provinsi bagaimana bisa juga berkontribusi membantu desa untuk nah itu sekiranya lebih semuanya. Oke, luar biasa Pak Agus Cahyono dan juga Empower. Jangan kemana-mana, seperti biasa kita bakal balik lagi berbincang-bincang di acara Ngobrol Bareng Dewan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke Empower, masih di acara Ngobrol Bareng Dewan bersama saya Bayu Setiawan dan juga narasumber kita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Agus Cahyono SHI MHI. Oke, Pak Agus masih semangat ini ya. Walaupun puasa tapi masih semangat. Ya. Oke, teman-teman semuanya dan Empower, bahwasanya kita sekarang ini sedang berjalan-jalan di beberapa kota di Jawa Timur, khususnya di daerah pemilihannya Pak Agus Cahyono ya. Oke, kita kembali ke perbincangan kita. Tadi sempat menyinggung tentang sekarang ini puasa, sebentar lagi Lebaran. Nah, bagaimana dengan persiapan Lebaran ini untuk Provinsi Jawa Timur ini, Pak Agus, terkait dengan katakanlah yang kita soroti tentang bagaimana makanan dan minuman yang nanti akan disediakan oleh masyarakat pada saat Lebaran, kemudian bagaimana masalah BBM, kemudian masalah lalu lintas dan lain sebagainya. Monggo satu persatu kita upas ini. Baik, jadi Pemprov ini kan juga punya konsen di dalam menjelang Lebaran. Misalnya dinas jajanan apa ya itu dia harus sudah nge-pasar ke toko, ke mall untuk coba cek makanan dia. Ya, masyarakat ada luar sana. Kadang-kadang yang sering terjadi menjelang Lebaran itu stok-stok lama keluar. Nah, itu Sedangkan sejak expired masih ada jual-jual, ini juga menjadi konsen di kita. Kemudian juga terkait dengan
harga, ngeluhnya harga. Ini Oh ya, jadi permasalahan juga Pak ini sering. ya kadang-kadang menjelang hari raya itu ada kecenderungan harga itu Oke, naik. naik, ya dia tuh naik. Makanya ini Pemprov juga harus sering turun ke pasar, ini menunjukkan kalau diperlukan melakukan operasi pasar di beberapa titik untuk menjaga bagaimana apa itu namanya harga-harga itu masih Normal. ini ya. Kemarin waktu beberapa titik sudah kita temukan apa itu Ada peningkatan harga. untuk Jaga. harga di beberapa komoditas di ada Jawa Timur. Dan kemarin kita juga sudah menyampaikan ke Pemprov untuk masuk juga tentang keamanan ketertiban menjelang Lebaran. Ya. Dan kita ini menjadi mitra Komisi A ini. Komisi A itu kan bermitra dengan instansi vertikal ya, kayak dengan Polri ya, ini yang menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan negara di musim Lebaran itu, termasuk keamanan lalu lintas. Ya. Kita di Pemprov juga kemarin menyampaikan bagaimana jalur-jalur mudik, apalagi itu aset provinsi katakanlah yang jalannya itu apa itu namanya rusak dan apa itu bikin potensi untuk kecelakaan. Nah itu Ya. segera dieksekusi untuk dilakukan langkah awal lah, pemanfaatan dan sebagainya supaya antisipasi mudik ya. Dan termasuk juga kita lagi khawatir Kekhawatirannya iya levelnya itu nanti perang Timur Tengah. Timur Tengah itu. Kan infonya itu harga minyak kan sudah terus naik kan. Iya. Nah itu nanti kalau terjadi kelangkaan di pas mudik, arus balik terjadi kelangkaan, nah itu ya cuma sampai lah. Itu nanti terjadi. Tapi Pemprov harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya untuk memantau apa itu namanya apakah nanti ada dampak terkait dengan perang itu, misalnya tentang ketersediaan BBM di Jawa Timur. Ini loh pemerintah provinsi, harapan kita serius berkoordinasi karena kan pemerintah pusat yang pegawai betul ada kebijakan atau kondisi yang sebenarnya yang itu nanti bisa diantisipasi ya. Misalnya optimalisasi untuk angkutan umum. Ya, jadi mobil-mobil pribadi memang diimbau ya kalau masih memungkinkan untuk memakai kendaraan umum ya itu tidak harus pakai mobil pribadi untuk penghematan BBM. Itu di antara makanya ini Pemprov sudah di musim Lebaran ini memfasilitasi warga Jawa Timur untuk yang terus mau mudik ya, daerah-daerah itu ada fasilitas mudik gratis. Ya, bagus itu. Kemarin saya sempat ada perasaan suudon, Pak. Gimana? Di beberapa kota di tempat saya, ini ada semacam pemadaman bergilir. Apakah ini upaya juga untuk menghemat BBM, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti belum ada informasi apakah ini perbaikan dan lain sebagainya. Apakah ini juga efek dari Timur Tengah dan gimana? Oke, luar biasa ini ya. Kita berharap nanti tidak berefek untuk negara kita, walaupun kita juga siaga 1 Pak, katanya Panglima TNI Pak ya. Iya. Oke. Itu tadi terkait dengan persiapan bagaimana Jawa Timur menyongsong Lebaran. Nah, kira-kira selama ini ada permasalahan apa Pak, selain hal-hal yang sudah kita bahas tadi? Biasanya kalau jelang Lebaran ini Pak. Ya, kemarin kita sempat was-was juga ya kan pekan kemarin itu kan cuaca ekstrim kan. Cuaca ekstrim. Angin ya. Angin kemudian hujan lebat. Bahkan di beberapa titik terjadi kemarin. Ini kan Tengah longsor Pak ya. Iya, ada titik UMKM yang lagi apa itu namanya gelar untuk takjil gitu. Jadi kan ada beberapa desa itu yang memfasilitasi para UMKM untuk bisa jualan itu tersapu umat angin. Oh seperti itu ya, sempat itu. Dan itu viral menjadi berita nasional itu di Trenggalek itu untuk kasmetnya dan di desa. Oh gitu Pak ya. Terus kemarin juga ada longsor di
jalur metal lah ya, jalur utama Renggalek Ponorogo. Bener. Di kilometer 16. Kemarin ya, Mas Emil waktu itu juga langsung datang dan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan ide sudah akhirnya sudah diatasi dan alhamdulillah. Berapa hari Pak kemarin? Ya kemarin sempat itu bisa lewat 1 hari ya, 1 1 hari ya? hari ya. Itu kemarin yang ada jalur, sebenarnya ada jalur alternatif, tapi tidak layak untuk mobil-mobil dengan tonase yang besar. Misalnya untuk truk dengan muatan aja sudah tidak mau. Iya, iya. Justru nanti yang muncul masalah baru nanti. Iya, kemarin ada jalan alternatif itu jembatannya rusak karena Tidak layaknya itu. iya kok karena tidak diperuntukkan untuk mobil-mobil yang tonase berat. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa terlewati dan kemarin juga kita coba koordinasi untuk mengantisipasi misalnya nanti kalau terjadi longsoran susulan. Tapi ini masih buka tutup ya, satu jalur. Dan nggak tahu ya cuaca hari ini pekan ini berbalik total dan ternyata dia. Yang pekan kemarin beberapa hari hujan lebat angin, sekarang panas luar biasa. Ya panas, tidak ada hujan. Dan ini beberapa masyarakat juga banyak yang sakit flu, nanti perubahan cuaca yang drastis ekstrim ya. Itu beberapa kendala kemarin yang muncul tapi alhamdulillah ini sudah terasa, tapi kita tetap harus antisipasi ya. Internasional tidak tahu harus mudik kayak apa di wilayah Jawa Timur, dan di Bogor juga mendirikan posko-posko berkoordinasi dengan kepolisian ya. Biasanya kan juga di sini ada persiapan khusus ya jelang Lebaran. Lebaran itu ya tidak strategis itu selalu ada panduan dan itu juga berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Timur ya, dan juga dengan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi. Oke. Terkait dengan jelang Lebaran di tahun 2026 ini, apa statement akhir ini sebelum kita pungkasi acara obrolan kita di Ngode kali ini? Oke, Mas. Jadi mungkin di penghujung silaturahmi ini ya, saya mengucapkan kepada masyarakat Jawa Timur ya, selamat berlebaran. Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ya. Semoga warga Jawa Timur senantiasa damai, tenang, bahagia dan menikmati Lebaran ya. Sugeng prihatin mangan kopat dudu santen mayo tono lepat nyuwun takun. Iya, luar biasa pantunnya Pak Agus ya. Teman-teman yang ada di rumah juga boleh menjawab pantunnya Pak Agus ya. Oke, Empower. Demikian tadi obrolan kita yang sangat luar biasa bersama Bapak Agus Cahyono SHI MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Banyak hal tadi yang sudah kita bahas, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 98.8